Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Nah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan PJJ yang pertama dengan saya dengan judul teorinya konsep dasar keperawatan anak. Nah, sebelum kita belajar mengenai apa itu keperawatan anak dan teori-teori tentang keperawatan anak, kita perlu mengetahui dulu konsep dasarnya keperawatan anak. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan mengenai yang pertama, apa itu keperawatan anak, kemudian ruang lingkup keperawatan anak, yang ketiga falsafah keperawatan anak, yang keempat prinsip keperawatan anak, dan yang kelima paradigma keperawatan anak, yang keenam peran perawat anak. Jadi seperti apa sih keperawatan anak, apa yang khas atau khusus yang membedakan dengan keperawatan lainnya, dan peran perawat anak itu apa saja akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan atau ingin mengungkapkan opini dan diskusi, bisa diisi atau bisa mengisi forum diskusi di bawah ini. Baik, yang pertama adalah bagaimana sih konsep pelayanan kesehatan anak di masa lalu. Jadi, sebelum abad ke-19, tingkat kematian anak sangat tinggi, bisa mencapai 50-100%. Di antaranya anak-anak yang dirawat di RSC dan DRS. Mengapa tingkat kematian anak sangat tinggi? Karena pada masa lalu anak itu dianggap sesuatu yang remeh, sehingga kesehatannya tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah. Nah, pada tahun 1800 mulailah terbentuk yang namanya spesialisasi yang relatif baru, yaitu pediatrik. Jadi pada tahun ini baru muncul yang namanya konsep pediatrik atau konsep keperawatan anak. Nah, sebelum rumah sakit pediatrik terbentuk tahun 1855, keadaan anak-anak sangat memprihatinkan karena anak-anak dianggap tidak penting kecuali sebagai kontributor untuk pendapatan keluarga. Nah, ini contohnya adalah anak-anak pada saat itu diminta untuk membantu perekonomian keluarga karena anak-anak dianggap tidak penting dan hanya untuk kontributor pendapatan keluarga. Kemudian yang kedua yang memprihatinkan juga adalah anak dirawat di ruang yang sama dengan orang dewasa, bahkan di satu bed yang sama. Tidak ada perawatan atau ruang khusus untuk perawatan anak. Jadi anak dan orang dewasa dirawat dalam satu kamar, bahkan satu tempat tidur. Nah, bagaimana selanjutnya? Awal tahun 1900, perawatan isolasi sudah mulai berkembang sejak ditemukannya penyakit menular. Jadi, dari kasus atau belajar dari kasus adanya penyakit menular dari orang dewasa ke anak, sehingga muncullah perawatan isolasi untuk penyakit menular. Nah, di mana di sini orang tua dilarang untuk mengunjungi anak. Tetapi karena kasus isolasi ini, tahun 1940 ditemukan efek psikologis dari tindakan isolasi, yaitu anak menjadi stres. Nah, harapannya memang isolasi itu untuk menghentikan penyakit menular, tapi ternyata ditemukan efek psikologis atau efek anak itu menjadi stres karena dia harus dirawat sendiri, tidak boleh dijenguk orang tuanya, tidak boleh ditemani bahkan ibunya tidak boleh, sehingga ini menimbulkan ketakutan tersendiri pada anak dan akhirnya muncullah stres pada anak. Nah, dari sinilah mulai terjadi perubahan pelayanan menjadi rooming in, di mana meskipun anak itu diisolasi atau dirawat sendiri, tetap anak didampingi oleh minimal ibunya. Nah, bagaimana tren pelayanan keperawatan anak atau kesehatan anak saat ini? Pada saat ini sudah mulai mengalami perbaikan dengan adanya tren pelayanan kesehatan anak. Yang pertama adalah
Family Centered Care yang biasa dikenal dengan FCC. Jadi, pada konsep FCC ini, keperawatan anak dipusatkan pada keluarga, di mana konsep ini adalah baru yang diperluas dalam sistem perawatan. Kemudian, perawatan yang berpusat pada keluarga ini memperhatikan masing-masing emosi anak. Jadi, anak itu memiliki emosi yang unik, kemudian perkembangan yang berbeda antar anak yang satu dengan yang lainnya, ada tahap-tahap perkembangan juga, sosial dan kebutuhan fisiknya benar-benar diperhatikan pada konsep FCC ini. Kemudian, penyedia pelayanan kesehatan menyadari anak adalah bagian dari keluarga, komunitas, dan kelompok tertentu. Jadi, perawat dan petugas kesehatan mulai menyadari bahwa anak itu bukan individu yang berdiri sendiri, tapi dia adalah bagian dari keluarga yang memiliki komunitas atau teman sebaya dan memiliki kelompok tertentu, sehingga ini pun juga diperhatikan dalam konsep pelayanan anak. Nah, kemudian di FCC ini juga membantu anggota keluarga untuk meringankan ketakutan dan kecemasan. Nah, dengan adanya FCC, anggota keluarga kemudian pasien sendiri bisa dibantu atau bisa diminimalisir ketakutan dan kecemasannya. Peran yang kedua adalah regional care. Di sini trennya merupakan tren yang muncul pada dekade terakhir, di mana ada kecenderungan keperawatan anak itu menuju sentralisasi dan regionalisasi layanan pediatrik. Artinya, anak sudah mulai memiliki cabang-cabang sendiri atau spesialisasi sendiri untuk mengatasi masalah kesehatan anak. Misalnya ada pediatrik pencegahan, berarti dia spesialis untuk pencegahan. Kemudian ada pediatrik klinik, berarti dia khusus untuk mengobati penyakit dan perawatannya. Kemudian ada juga tentang pediatrik sosial. Ini nanti akan dijelaskan di ruang lingkup perawatan anak. Kemudian yang kedua, penyediaan perawatan medis berkualitas tinggi untuk pasien berisiko sudah mulai diterapkan dengan sumber daya terbaik. Misalnya pada pasien-pasien kanker sudah terdapat obat-obatan dan media untuk penyembuhan dengan sumber daya yang terbaik. Yang ketiga, regionalis care ini dibuktikan dengan adanya ahli-ahli neonatologi, di mana berarti neonatologi adalah ahli-ahli yang khusus menangani bayi baru lahir. Nah, jadi kita bisa lihat sekarang ini angka kesembuhan atau tingkat kesembuhan bayi prematur semakin tinggi karena adanya ahli-ahli yang khusus merawat neonatus. Jadi kalau dulu mungkin bayi prematur yang hanya beratnya 1 kilo, 1,5 kilo itu bisa meninggal atau tidak bisa diselamatkan, sekarang dengan adanya teknologi dan keahlian khusus mereka bisa diselamatkan. Kemudian ada ahli saraf anak, jadi yang benar-benar menangani bagian saraf anak, misalnya anak yang mengalami epilepsi, anak yang mengalami penyakit saraf yang lain, itu sudah ditangani oleh ahlinya sendiri. Kemudian ada spesialis alergi remaja, ada ahli onkologi anak, jadi onkologi berarti khusus untuk anak-anak yang mengalami kanker. Kemudian perawat terapis bermain, nah ini khusus untuk memberikan terapi bermain pada anak-anak yang mengalami hospitalisasi, mengalami stres dan kecemasan karena hospitalisasi. Kemudian ada psikiater anak, ini anak yang mengalami gangguan depresi atau gangguan jiwa, sudah ada psikiater anaknya sendiri. Praktisi perawat anak dan neonatal serta perawat spesialis. Jadi kita bisa lihat untuk perawat spesialis ada spesialis KMB, spesialis anak pun juga ada. Nah, pada sistem pelayanan ini modelnya adalah petugas kesehatan jemput bola. Jadi caregiver mendatangi pasien anak di rumah-rumah, memberikan atau mengecek kesehatan anak. Kemudian jika ada yang bermasalah, nanti bisa langsung ditangani, dibawa ke tempat atau pelayanan kesehatan yang lebih baik.
Kemudian sekarang juga ada yang namanya terapi gen untuk kelainan imun. Jadi untuk anak-anak yang memiliki kelainan imun bisa lebih diperhatikan dan disembuhkan karena ada terapinya. Kemudian kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin maju ya di bidang anak, peningkatan kualitas perawatan bayi-bayi prematur dan BBLR, serta teknik baru yang memungkinkan untuk mendeteksi dan merawat anak lahir dengan kelainan bawaan. Jadi sekarang sudah ada di Jakarta ya, di pusat rumah sakit pusat RSCM itu ada alat untuk mendeteksi pada saat hamil anak ini mengalami kelainan atau tidak. Anak ini mengalami kelainan bawaan apa, itu bisa diperiksa sehingga orang tua bisa dipersiapkan untuk menghadapi anak tersebut. Apa yang harus dilakukan orang tua ketika anaknya berada dalam kondisi seperti ini. Yang ketiga trennya adalah isu bioetik. Jadi ilmu terbaru dan kemajuan medis telah mengangkat isu bioetik yang tidak ada di masa lalu. Nah, contohnya adalah ada proyek genom manusia, kemudian pengujian genetik prenatal, ibu pengganti, dan pencetahan perawatan kesehatan. Yang selanjutnya adalah tentang keperawatan anak atau pediatrik. Kita harus tahu dulu apa sih definisi anak. Jadi, anak itu merupakan individu atau seseorang yang berusia lebih dari 18 tahun dalam masa tumbuh kembang dengan kebutuhan khusus yang meliputi psikis, psikologi, sosial, dan spiritual. Jadi tetap meskipun anak itu berbeda, tapi tetap harus diperhatikan aspeknya sama dengan pasien dewasa, di mana di situ ada kebutuhan fisik, psikologi, sosial, dan spiritualnya. Kemudian menurut WHO, anak itu adalah individu yang berusia 0 sampai 18 tahun, di mana individu ini merupakan individu yang unik dan mempunyai potensi untuk berkembang. Anak itu adalah individu yang memang masih dalam tahap tumbuh kembang, sehingga untuk potensi untuk berkembangnya masih banyak, masih bagus. Kemudian individu yang berada dalam rentang perubahan perkembangan dari bayi hingga remaja. Jadi yang dimaksud anak atau keperawatan anak itu berarti di ruang lingkupnya adalah perubahan perkembangan dari bayi hingga dewasa atau hingga remaja. Seperti nanti yang akan dijelaskan pada tahapan tumbuh kembang. Jadi memang yang namanya anak itu dibagi menjadi 5 tahap dari bayi hingga remaja. Nah, keperawatan anak ini lahir dan berkembang dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Jadi karena anak pun juga memiliki kebutuhan yang sama, memiliki kebutuhan fisik, kognitif, emosi, kemudian spiritual, maka karena individunya berbeda dengan dewasa, diperlukanlah yang namanya keperawatan anak, di mana kebutuhan ini difokuskan sesuai dengan tahap perkembangan anak melalui berbagai upaya, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, selanjutnya yang saya jelaskan di depan tadi, ruang lingkup keperawatan anak. Jadi terdapat beberapa ruang lingkup keperawatan anak. Yang pertama adalah pediatrik pencegahan. Yang namanya pencegahan berarti bagaimana petugas itu bisa mencegah anak sakit dengan cara imunisasi. Jadi sekarang sudah diterapkan imunisasi dasar yang wajib untuk diperoleh atau dijalani anak-anak, mulai dari BCG sampai nanti campak. Untuk imunisasi nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Kemudian ada pediatrik klinik. Nah, jadi kalau namanya pediatrik klinik berarti dia berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah kuratif atau pengobatan. Jadi di sini bagaimana perawat bisa mengobati penyakit anak dan merawat anak yang sakit. Kemudian ada pediatrik sosial. Nah, ini berarti bisa dibilang komunitas anak ya. Jadi perawat anak yang berada di komunitas, di mana di sini kebutuhannya adalah kebutuhan anak yang harus dipenuhi sejak konsepsi,
agar mencapai tumbuh kembang yang optimal. Nah, kebutuhan konsepsi berarti yang dipersiapkan adalah ibunya, bagaimana gizi ibunya, bagaimana usia kehamilan ibunya, sehingga nanti diharapkan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya kasus sekarang ini adalah stunting ya, karena stunting ini kan kurang gizi kronis, bisa saja ini terjadi karena ibunya yang kurang siap hamil atau ibunya yang kurang gizi. Jadi ini perlu diperhatikan sejak masa konsepsi. Kemudian yang kedua, lingkungan yang sejahtera dan bahagia. Jadi anak berhak untuk memiliki yang namanya keluarga harmonis. Jadi nanti tugasnya bisa kolaborasi dengan perawat komunitas dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang sejahtera dan bahagia untuk anak-anak. Kemudian kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Nah, meskipun sekarang masih kita lihat ya, mungkin ada anak-anak yang masih kurang terpenuhi untuk kebutuhan primernya. Kemudian yang keempat adalah lingkungan tempat tinggal yang baik. Jadi anak berhak untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang baik, mulai dari lingkungan sekitar, kemudian sanitasi, kemudian ventilasi ya, semuanya itu sebenarnya anak berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik. Kemudian bagaimana perawat sosial ini bisa melaksanakan cara-cara agar anak tetap sehat fisik, psikis, dan sosialnya. Misalnya kalau fisik bisa berhubungan atau kerjasama dengan sekolah ya, dengan melaksanakan pemeriksaan rutin misalnya. Kemudian sosial bagaimana berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang falsafah keperawatan anak. Jadi falsafah itu apa sih? Nah, kalau ada yang punya pendapat bisa dituliskan di forum diskusi. Ingat ya, penilaian pada PJJ ini adalah aktifnya atau keaktifan di forum diskusi, kemudian attendance atau presensi daftar hadir, selanjutnya mengerjakan tugas dan kuis, karena penilaiannya berdasarkan hal-hal atau poin-poin tersebut. Jadi silahkan forum diskusinya dipastikan semua mahasiswa ikut masuk ke situ, tidak hanya beberapa orang saja. Baik, falsafah itu merupakan gagasan mendasar ya. Kalau falsafah keperawatan anak berarti gagasan mendasar dari keperawatan anak. Apa sih gagasannya? Bagaimana memiliki keyakinan atau pandangan untuk memberikan pelayanan keperawatan pada anak yang berfokus pada keluarga, pencegahan terhadap trauma, dan manajemen kasus. Jadi falsafah keperawatan anak itu adalah suatu keyakinan atau pandangan bagaimana perawat anak itu bisa memberikan pelayanan yang prima, di mana di sini konsepnya adalah 3 ya, FCC, Family Center Care, kemudian pencegahan trauma atau traumatic care, dan manajemen kasus. Nah, apa itu FCC? Tadi sudah dibahas di atas ya, sudah disinggung sedikit. Jadi FCC atau asuhan yang berpusat pada keluarga adalah perawat anak menganggap keluarga merupakan unsur penting dalam merawat anak. Jadi tidak bisa perawat anak itu hanya mengandalkan anaknya. Coba saja Anda bisa bayangkan ya, bedakan dengan kemarin praktek di KDM. Kalau di KDM pasiennya itu kan sudah dewasa, Anda cukup bertanya saja ke orangnya langsung. Pengkajian nyeri, Pak nyerinya bagaimana, apa yang dirasakan, apa keluhannya. Coba kalau ke anak, bisa nggak kita nanya langsung? Tentunya kesulitan ya, apalagi kalau kalian menemui bayi, karena kan nanti juga prakteknya di ruang anak atau ruang bayi dengan berisiko tinggi atau perina. Nah, di situ siapa yang mau ditanya? Kan harus melibatkan keluarga, tidak bisa hanya anaknya saja yang ditanyakan. Kemudian yang harus diingat juga adalah 2 konsep dasar FCC, yaitu enabling dan empowering. Enabling itu apa? Enabling adalah menciptakan kesempatan kepada keluarga untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensinya yang berguna dalam memenuhi kebutuhan anak dan keluarga. Jadi
istilah enabling adalah memampukan keluarga. Di sini tugas perawat adalah edukasi, gimana kita melakukan edukasi kepada keluarga sehingga nanti keluarga itu mampu untuk merawat keluarganya sendiri atau pasien anaknya tadi. Tidak perlu selalu bergantung pada perawat, tapi tentu saja tetap dalam pengawasan perawat. Tetap kita tidak bisa lepas tanggung jawab ya, ini hanya memampukan. Jadi orang tua itu konsennya adalah membantu perawat gitu. Kemudian konsep yang kedua dalam FCC adalah empowering, adalah dukungan. Jadi bagaimana interaksi profesional dengan keluarga, di mana keluarga memerlukan perasaan aman terhadap kehidupan keluarganya, mendukung perubahan yang positif sebagai dampak perilaku saling menolong, memperkokoh kemampuan dan tindakan yang diberikan. Jadi di konsep ini bagaimana perawat atau petugas kesehatan itu bisa memberikan dukungan kepada keluarga agar keluarga merasa aman, kemudian bisa terbentuk interaksi yang positif, bisa merasa ditolong, kemudian kemampuan dan tindakannya juga bisa diperhatikan. Nah, itu tadi konsepnya. Kemudian elemennya apa saja elemen FCC itu? Yang pertama adalah hubungan anak dan orang tua adalah unik, jadi berbeda antara yang satu dengan yang lain. Yang perlu diperhatikan perawat sebagai perawat anak, jangan menganggap hubungan anak dan orang tua itu sama dengan hubungan anak dan orang tua yang lain. Ada orang tua yang menerapkan pola asuh yang demokratis, ada yang permisif, ada yang otoriter. Tentu hubungan anak dan orang tua ini akan berbeda satu dengan yang lainnya, dan hubungan yang berbeda ini membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Jadi sebegitunya banget ya untuk memperhatikan bagaimana hubungan orang tua dan anak untuk melakukan pendekatan atau intervensi yang lebih baik. Kemudian elemen yang kedua, orang tua dapat memberikan asuhan yang efektif selama hospitalisasi anaknya. Jadi diharapkan tadi dengan adanya edukasi, orang tua itu bisa memberikan asuhan yang lebih efektif. Yang ketiga, kerjasama dalam model asuhan adalah fleksibel, tidak menggunakan konsep yang rigid ya atau kaku, pokoknya harus begini bu, pokoknya harus begini. Tapi lihatlah bagaimana kondisi orang tua, jadi kerjasamanya harus fleksibel, tentunya tetap memperhatikan konsep dasar asuhan keperawatan. Kemudian yang keempat, keberhasilan pendekatan ini bergantung pada kesepakatan tim kesehatan untuk mendukung kerjasama yang aktif dari orang tua. Jadi FCC bisa berhasil jika pendekatannya, kemudian hubungannya dibina itu sudah saling percaya dan benar-benar perawat itu atau petugas kesehatan mendukung kerjasama yang aktif dari orang tua. Kemudian konsep dari keperawatan anak yang kedua adalah atraumatic care. Dari bahasanya bisa kita lihat ya, atraumatik berarti mencegah trauma. Nah, di sini tujuan atraumatic care adalah mencegah terjadinya trauma pada anak dan keluarga. Kita tahu ya, namanya anak masuk rumah sakit, pasti dia mengalami trauma fisik, mengalami trauma psikologis. Apa trauma fisik? Trauma fisik bisa dari penyakitnya sendiri. Jadi misalnya ada anak demam, dia kan jadi trauma ya, kenapa tadi demamnya, apalagi anak prasekolah. Dia menganggap sakit itu adalah suatu hukuman, yang ini menimbulkan trauma tersendiri. Kemudian trauma psikologis, rasa cemas, takut ya, anak-anak juga dia memiliki imajinasi tersendiri, nanti kalau di rumah sakit itu ada apa, nah itu sudah menimbulkan kecemasan tersendiri. Makanya perawat harus bisa menerapkan yang namanya atraumatic care. Nah, prinsipnya apa untuk atraumatic care? Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengontrol perawatan pada anaknya. Jadi menyambung pada FCC ya. Jadi bagaimana ditingkatkan kemampuan orang tua dengan strategi
pendidikan kesehatan. Nah, ini kan senjatanya atau istilahnya adalah yang harus dilakukan perawat kepada keluarga dan anak. Kemudian mencegah atau menurunkan cedera baik fisik maupun psikologis. Bagaimana caranya mencegah cedera fisik? Misalnya kita kalau mau memberikan atau melakukan infus itu harus benar-benar dilihat sudah pas belum, jarumnya sudah sesuai ukuran belum. Kemudian ada alat juga untuk melihat vena ya agar lebih jelas sehingga anak itu tidak berkali-kali disuntik, tidak berkali-kali ditusuk. Kemudian bagaimana mencegah cedera psikologis? Nah, kita melakukan pendekatan ya, jangan membuat anak takut. Ingat kalau ke ruang anak itu bawa mainan, jangan hanya bawa diri ya. Jadi kalau misalnya mau mengkaji, mau melakukan intervensi, kita harus PHSP dulu, kita bawa kesukaannya dulu sehingga kalau dia sudah tidak takut pada petugas kesehatan nanti bisa traumanya itu berkurang. Kemudian modifikasi lingkungan fisik rumah sakit. Nah, kalau nanti Anda lihat pas praktek ya di rumah sakit, nanti bisa dilihat ruangannya, pasti beda dengan ruang dewasa. Apa bedanya? Bedanya adalah nanti di rumah sakit khusus anak itu temboknya digambari dengan kartun, digambari dengan hal yang menarik yang bisa membuat anak itu betah. Jadi bagaimana sih caranya biar anak-anak itu senang? Dikasih gambar, dikasih lingkungan yang menarik, ada ruang terapi bermain. Jadi nanti kalau anak bosan bisa main di sana dengan berbagai macam mainan yang disediakan. Kemudian bisa juga modifikasi itu dari perawatnya. Jadi perawat anak menggunakan atau memakai pakaian yang lucu ya, pakaian yang bergambar sehingga anak-anak tidak takut. Biasanya kan anak itu takut kalau melihat putih-putih ya. Sayangnya ya kalau Anda praktek ya nggak bisa ya pakai baju-baju kayak gitu, tetap pakainya harus putih. Kemudian yang keempat prinsipnya adalah menurunkan atau mencegah dampak perpisahan dari keluarga dengan FCC. Jadi saling berkaitan ya antara traumatic care dengan FCC. Yang selanjutnya adalah manajemen kasusnya. Manajemen kasus berarti cara mengelola, memanage ya. Bagaimana sih caranya agar kasus yang ditangani itu komprehensif dan berjalan dengan baik. Kalau misalnya pemberian asuhan itu seimbang, kualitasnya baik, maka diharapkan pasien cepat sembuh. Kalau pasien cepat sembuh berarti biayanya berkurang dengan adanya asuhan yang seimbang antara biaya dan kualitas dengan menghentikan pembiayaan yang berlebih. Kemudian itu tadi kalau pasiennya itu dikelola dengan baik oleh perawat bisa mengelola kasus dengan baik, maka diharapkan anak cepat sembuh dan cepat pulang, tidak lama-lama di rumah sakit. Nah, itu tadi mengenai konsep ya, konsepnya apa sih, falsafahnya keperawatan anak. Nah, ada yang ditanyakan sampai di sini? Nah, kalau ada yang ditanyakan bisa langsung chat di forum diskusi ya, agar nanti bisa dijawab oleh teman-temannya atau bisa saya jawab langsung di situ. Nanti saya cek ya itu ya bagaimana forum diskusinya itu hidup atau hanya ada tempat saja tapi tidak ada isinya ya. Oke, saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip keperawatan anak. Jadi apa sih prinsip yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah anak bukan miniatur orang dewasa. Ingat ya, anak itu bukan orang dewasa dalam ukuran kecil. Tubuhnya aja udah beda, susunan saraf organnya aja beda, apalagi perkembangannya. Nggak bisa kita samakan dengan orang dewasa. Tapi ingat, anak adalah individu yang unik, di mana dia mempunyai kebutuhan sesuai tahap perkembangannya. Anak bayi kebutuhannya beda dengan toddler. Toddler kebutuhannya beda dengan preschool. Nanti kalau Anda merawat anak, misalnya saya mau ngasih permainan, itu harus perhatikan umur berapa anaknya.
Nanti anak umur setahun Anda kasih puzzle, marah-marah dia, nggak bisa menyelesaikan. Anak setahun sukanya apa? Biasanya kan dia suka mainan yang ditarik dan didorong. Nah, ini harus diperhatikan karena tadi individu yang unik yang punya kebutuhan sesuai tahap perkembangannya. Kemudian yang 3 prinsipnya, pelayanan keperawatan anak berorientasi pada upaya pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan. Nah, jadi diharapkan sudah mencapai kemajuan ya, jangan kuratif aja ya, udah sakit diobati. Tapi bagaimana bisa mencegah dan meningkatkan derajat kesehatan anak. Nah, keperawatan anak merupakan disiplin ilmu kesehatan yang berfokus pada kesejahteraan anak. Jadi, tingkat sehat yang paling atas adalah kesejahteraan anak. Jadi, bagaimana keperawatan anak ini bisa berfokus pada kesejahteraan anak. Nah, ini ya, misalnya ya, contohnya anak itu bukan miniatur orang dewasa, tapi punya keunikan tersendiri. Selanjutnya, prinsip yang kelima adalah praktek keperawatan anak mencakup kontrak dengan anak dan keluarga. Jadi nanti saya ingatkan lagi, kalau ingin memberikan asuhan keperawatan pada anak harus melibatkan, harus punya kontrak dulu dengan anak dan keluarganya. Bagaimana ibu, bisakah saya merawat anaknya? Bagaimana adik? Apakah kita bisa bekerja sama? Nah, ini harus dibuat kontrak dulu di awal ya. Kemudian tujuan keperawatan anak dan remaja adalah meningkatkan maturasi. Nah, jadi bagaimana kita sebagai perawat anak bisa meningkatkan kematangan atau maturasi yang sehat pada remaja. Kemudian selanjutnya, kecenderungan keperawatan anak di masa depan berfokus pada ilmu tumbuh kembang. Nah, jadi kita akan lebih memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Perawat tidak boleh mengabaikan keterampilan dan pengetahuan orang tua. Nah, ini kadang-kala kita menemukan orang tua itu tingkat pendidikannya lebih tinggi, kemampuannya lebih tinggi. Misalnya ya, Anda merawat pasien dengan kanker ya, orang tua pasti pengetahuannya lebih bagus, keterampilannya lebih bagus. Karena apa? Karena sudah berkali-kali keluar masuk rumah sakit. Nah, ini perawat tidak boleh mengabaikan keterampilan dan pengetahuan orang tua. Kemudian perawat tidak boleh mengabaikan kepercayaan anak. Nah, ini ya yang penting, anak itu selalu ingat janjinya, selalu ingat janji yang dia terima. Jadi diharapkan perawat tidak boleh mengabaikannya. Kemudian perawat harus selalu memperhatikan keadaan fisik, mental, dan spiritualnya sendiri. Nah, selanjutnya kita ke paradigma. Apa sih paradigma? Kalau falsafah adalah keyakinan, maka paradigma adalah landasan berpikir. Paradigma keperawatan anak adalah landasan berpikir dalam menerapkan ilmu keperawatan anak. Dimana kalau kemarin Anda sudah belajar tentang teori keperawatan anak, paradigma keperawatan anak itu tetap mencakup 4 hal. Yang pertama adalah manusia, konsep sehat, lingkungan, dan keperawatan. Untuk manusia berarti di sini adalah subjeknya anak, kemudian konsep sehat sakit, konsep lingkungan, dan keperawatan. Kita balik lagi, manusia di sini adalah anak. Anak adalah individu atau seseorang yang berusia 0 sampai 18 tahun, sedang dalam proses tumbuh kembang dan mempunyai kebutuhan spesifik yang berbeda dengan orang dewasa. Pelayanan keperawatan anak selalu diutamakan karena tadi ya, anak itu bukan miniatur orang dewasa karena struktur fisik anak dan dewasa berbeda, mulai dari ukuran dan kematangannya. Anak-anak kan masih seperti itu, fisiknya kecil, jantungnya aja kecil, badannya kecil, semuanya berbeda dan kematangannya juga beda. Kemudian fisiologis anak dan dewasa berbeda dalam fungsinya. Kemampuan berpikir apalagi ya, anak-anak kan berpikirnya masih seperti itu ya. Kalau masih preschool itu masih abstrak, nanti dia semakin konkret, semakin bisa berpikir lebih kompleks, tapi tetap pemikiran anaknya seperti itu ya. Kemudian tanggapan terhadap masa lalu pada anak dan dewasa berbeda. Jadi
kalau anak itu seperti apa ya, ingatannya itu luar biasa. Jadi kalau dia memiliki masa lalu yang kurang bagus, itu bisa terekam dan terendap di alam bawah sadarnya, sehingga anak itu lebih ingat dan lebih susah untuk dilupakan masa lalunya daripada nanti dewasa ya. Kemudian konsep sehat sakit. Nah, jadi sehat menurut WHO adalah tidak hanya fisiknya, tetapi sehat adalah keadaan sejahtera yang optimal antara fisik, mental, dan sosial. Bisa jadi di sini ya ada yang tidak sehat meskipun fisiknya sehat tapi ternyata mentalnya enggak atau sosialnya enggak, berarti itu termasuk belum sehat yang sesungguhnya. Kemudian rentang sehat sakit merupakan alat ukur dalam menilai status kesehatan. Jadi untuk rentang sehat sakit dari positif dan negatif ya, di tengah itu berarti sehat, ke kiri berarti positif, ke kiri berarti negatif, ke kanan berarti positif. Untuk sehat, kalau yang ke kiri itu semakin positif berarti sakit, kemudian ada sakit kronis yaitu sakit yang dalam waktu yang lama yang sampai akhirnya meninggal dunia. Untuk yang sehat, rentangnya adalah sehat optimal dan sejahtera. Sehat optimal berarti semuanya benar-benar luar biasa ya, mentalnya bagus, fisiknya bagus, sosialnya juga dengan orang lain bagus, itu berarti sehat optimal. Kemudian sejahtera berarti kebutuhan fisiknya tercapai, kebutuhan mentalnya tercapai, sosialnya tercapai, dibuktikan dengan aktualisasi diri misalnya. Ini berarti sudah tingkat sejahtera. Kemudian lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Lingkungan internal berarti faktor genetik, biologis, jenis kelamin, kognitif, intelektualnya, emosi, dan resistensi terhadap penyakit. Untuk lingkungan eksternal meliputi status nutrisinya bagaimana, peran orang tua, yang ini sangat berpengaruh terhadap anak ya, terhadap kesembuhan anak juga, peran orang tua, saudara, teman sebaya, masyarakat, disiplin yang diberikan orang tua bagaimana, agama, status sosial, iklim, dan lingkungan fisik baik di rumah maupun di sekeliling. Kemudian keperawatan, fokus utama pelayanan keperawatan adalah pencegahan penyakit preventif dan peningkatan kesehatan dengan falsafah utama adalah FCC atau asuhan yang berpusat pada keluarga dan perawatan yang terapeutik, yaitu perawatan A, traumatic care, bagaimana pencegahan terhadap trauma. Selanjutnya, peran perawat anak. Jadi ada 8 peran dari seorang perawat anak seharusnya ya. Yang pertama adalah yang paling utama adalah pemberi perawatan. Jadi perawat itu perannya yang memberikan perawatan kepada pasien-pasien anak. Kemudian sebagai advokat keluarga. Nah, bagaimana perawat itu bisa membela atau memenuhi kepentingan keluarganya. Kemudian yang ketiga preventif, yaitu pencegahan penyakit. Tadi ya salah satunya adalah memberikan imunisasi agar anak-anak itu tidak sakit. Yang keempat sebagai pendidik. Jadi tadi tugas perawat juga adalah di dalam intervensi NIK-nya juga sudah ada ya, harus memberikan edukasi atau memberikan penkes. Kemudian konselor, nah jadi diharapkan perawat itu bisa menjadi konselor keluarga saat keluarga mengalami kesulitan, dalam pengambilan keputusan, perawat bisa sebagai tempat untuk konseling. Kemudian yang keenam, kolaborator dan koordinator. Jadi perawat harus bisa mengatur anak buahnya dan bisa berkolaborasi dengan tim kesehatan yang lain. Kemudian sebagai pengambil keputusan etik. Nah, jadi Anda bisa lihat lagi apa saja sih keputusan etik itu. Diharapkan perawat bisa mengambil keputusan etik yang terbaik. Dan yang kedelapan yang jangan dilupakan meskipun nanti sudah bekerja sebagai perawat di rumah sakit, itu adalah sebagai peneliti. Jadi perawat anak itu juga
tugasnya meneliti, misalnya ada fenomena ini di rumah sakit, di ruangan ini kenapa, apa sih yang bisa dilakukan. Nah, cobalah untuk terus melakukan penelitian agar menemukan inovasi-inovasi dan intervensi yang terbaik. Apalagi kalau setiap intervensi itu dibarengi dengan evidence based ya, jadi akan semakin meyakinkan dan diharapkan kesembuhan pasien itu lebih cepat dan lebih baik. Nah, baik, itu tadi penjelasan saya tentang konsep atau perspektif keperawatan anak. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di forum diskusi. Kemudian, sebelum saya akhiri, saya menyarankan agar anak-anak atau agar membaca tentang buku-buku keperawatan anak. Jadi nanti tugas yang saya berikan harus berdasarkan keperawatan anak ya, harus berdasarkan buku, jangan hanya referensi dari Google ya. Di buku anak tuh banyak sekali, ada Wulandari, ada Wong, ada Canberry, ada Ngastia, ada Suryadi, banyak sekali lah buku-buku anak. Nanti silakan Anda bisa cari referensi dari situ. Jadi untuk tugas saya akan lihat referensinya dari mana. Dan kalau membutuhkan buku keperawatan anak, saya punya buku, atau saya membuat buku khusus diformulasikan untuk keperawatan anak ini. Jadi bisa pesan ke saya bukunya, di situ saya rangkum materi 20 bab ya, mulai dari konsep sampai penyakit-penyakit. Jadi itu bisa dijadikan referensi dalam memenuhi tugas PJJ kali ini. Baik, saya rasa cukup. Saya akhiri, ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.